Assalamualaikum guys, ketemu lagi ya dengan saya Imam di sini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan juga banyak rezeki. Maaf ya teman-teman, sudah hampir 1 bulan saya tidak mengupload video. Ya, alasannya klise seperti sebelum-sebelumnya karena memang kesibukan yang akhir-akhir ini mulai padat. Baik, untuk edisi kali ini kita ada di segmen Selasa 5. Kira-kira ada pembahasan apa ya di segmen Selasa 5 kali ini? Kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya, Imam Wisata Murah. Ini adalah keadaan kota Surabaya di masa penjajahan kolonial Belanda. Apa yang ada di benak kalian teman-teman ketika melihat video ini? Indonesia memang memiliki sejarah yang amat sangat panjang ya teman-teman untuk memperoleh kemerdekaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu pernah dijajah hingga ratusan tahun oleh beberapa negara seperti Uni Soviet, Belanda, dan juga Jepang. Wajar aja sih ya karena memang Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang amat sangat luar biasa sehingga menarik minat apalagi negara-negara Eropa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Selama menjajah negara kita, tentunya negara-negara kolonial seperti Belanda dan juga Jepang membangun banyak sekali bangunan dan juga infrastruktur ya teman-teman, seperti gedung, jalan, dan juga jembatan. Tahu nggak sih teman-teman bahwa bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial itu masih terpelihara baik sampai sekarang. Bahkan ada banyak diantaranya dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, untuk edisi kali ini di segmen Selasa 5, saya akan membahas tentang 5 kota tua yang dijadikan tempat wisata. Kalian pengen tahu mana aja itu? Makanya tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya, Imam Wisata Murah. Kota Tua Jakarta. Walaupun Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan atau ibu kota dari negara Indonesia yang terkenal dengan kemodernannya, namun di kota Jakarta ini masih menyisakan spot kota lama yang merupakan peninggalan bangunan zaman penjajahan Belanda teman-teman. Jika kalian bosan dengan nuansa modern di era sekarang, kalian bisa kunjungi Kota Tua Jakarta sebagai variasi liburan di akhir pekan bersama keluarga dan juga kerabat teman-teman. Selain mengisi waktu luang dan refreshing, kalian juga bisa sekaligus mempelajari sejarah-sejarah masa kuno dan juga berbagai budaya dan barang peninggalan para pahlawan di kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Selain itu, wisata Kota Tua juga bisa jadi salah satu spot untuk berburu foto yang sangat kece-kece teman-teman. Nggak hanya mengunjungi monumen atau tempat wisata, di Kota Tua Jakarta kalian juga bisa bermain seperti sepeda ontel, mencicipi jajanan khas dari Jakarta, serta kegiatan menarik lainnya. Di Kota Tua Jakarta ini kalian bisa mengunjungi beberapa tempat atau destinasi teman-teman, seperti Museum Fathahillah, Toko Merah, Taman Fathahillah, Cafe Batavia, Jembatan Kota Intan, Stasiun Kereta Api Jakarta Kota, dan juga Pelabuhan Sunda Kelapa. Gimana nih teman-teman, kalau kalian misalnya ada waktu untuk berkunjung ke Kota Jakarta, jangan lupa ya untuk mampir ke Kota Tua Jakarta. Sekalian kita berwisata dan juga belajar sejarah di masa lampau. Kota Tua Semarang. Seperti halnya kawasan wisata Kota Tua Jakarta yang dipenuhi dengan bangunan kolonial Belanda, Kota Lama Semarang, Jawa Tengah juga demikian ya teman-teman. Aneka bangunan kuno dengan arsitektur megah khas zaman dulu menghiasi setiap sudut Kota Lama Semarang ini.
Keberadaan bangunan tersebut membuat kota yang mendapat julukan Little Nederland ini menjadi lokasi favorit berfoto bagi wisatawan yang liburan ke Semarang. Kesan vintage dan juga nuansa jadul tentu saja menjadi daya tarik utama untuk bernasis ria atau selfie di sini. Kota Lama juga sering digunakan untuk tempat prewedding dan foto akhir tahun sekolah-sekolah di Semarang. Nah, kira-kira di mana aja ya lokasi foto yang bagus dan keren di sini? Makanya kalian jangan lupa ya ketika kalian berkunjung ke Semarang untuk mampir ke Kota Lama Semarang. Dijamin deh kalau misalnya kalian pergi ke Kota Tua Semarang ini akan merasa betah karena banyak sekali spot-spot yang bisa kalian gunakan untuk selfie dan bisa kalian pamerkan di media sosial kalian. Saya sendiri juga pernah berkunjung ke sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ke sini benar-benar suasana vintage-nya itu benar-benar terasa sekali. Apalagi kalau kalian ke sini pada malam hari seperti sekarang ini. Kota Tua Surabaya. Kalau ngomongin peninggalan bangsa kolonial, maka kota Surabaya ini wajib dimasukkan ya teman-teman. Karena memang di kota Surabaya ini banyak sekali peninggalan zaman kolonial seperti bangunan kota-kota tua. Dan saya sebagai warga Surabaya asli merasa sangat bangga ya karena memang kota Surabaya ini mendapat julukan sebagai kota pahlawan dan banyak sekali meninggalkan peninggalan sejarah di masa lampau. Bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial ini tersebar di seluruh daerah di kota Surabaya seperti di Jalan Tunjungan, Jalan Raja Wali, Jalan Garuda, Jalan Pabean dan masih banyak lagi tempat-tempat yang masih ada peninggalan-peninggalan masa penjajahan kolonial. 2. Kota Tua Medan. Ternyata bukan hanya di Pulau Jawa saja bangsa-bangsa kolonial seperti Belanda dan Jepang membangun gedung-gedung atau infrastruktur. Salah satunya ada di pulau selain Pulau Jawa yaitu Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Lebih tepatnya lagi di Kota Medan teman-teman. Salah satu kompleks kota tua yang ada di Medan itu di daerah Kesawan, Medan. Jika kita berkeliling di daerah Kesawan ini, maka akan terasa sekali ya perkembangan kota yang sudah berlangsung lama. Bangunan-bangunan tua yang berdiri megah dan kokoh menggambarkan pesatnya perkembangan pembangunan kota Medan pada zaman dahulu, yang kala itu bernama Deli Tua. Dapat dibayangkan aktivitas perdagangan komoditas perkebunan kala itu yang membutuhkan gedung-gedung kantor yang memadai, bangunan tempat tinggal seperti Istana Maimun dan juga Jong Avi Mansion dibangun di samping sebagai tempat tinggal, juga sebagai simbol kejayaan dari kekuasaan dan status ekonomi. Melihat secara keseluruhan kota Medan, dapat menyaksikan kemajuan perekonomian dan pembangunan kota ini di masa lalu yang sudah lebih dahulu dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi bangunan-bangunan ini merupakan saksi sejarah ya bahwa dulu sebelum menjadi kota Medan, kota Deli Tua ini memang sudah sangat maju peradabannya dan banyak sekali seperti yang kita lihat bangunan-bangunan megah yang ada di sekitar daerah Kesawan ini. Jadi memang sangat pantas sekali ya kalau misalnya kota Medan itu merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Saya sendiri juga belum pernah berkunjung ke sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang berasal dari Medan, silahkan isi di kolom komentar ya. Ada bangunan apa aja di daerah Kota Tua Medan, terutama di daerah Kesawan ini. 1. Kota Tua Padang. Kota Tua Padang sudah dibicarakan dari dahulu oleh sebagian orang yang berdomisili di Kota Padang. Bahkan sampai saat ini masih terus dibicarakan dengan konten yang sama dengan fakta lapangan yang tidak jauh berbeda. Kota Tua Padang atau yang juga dikenal sebagai Padang Lama adalah kawasan yang meliputi cagar budaya di sehiliran Sungai Batang Arau yang merupakan peradaban pertama di Kota Padang, teman-teman. Kawasan kota tua tersebut meliputi Pelabuhan Muaro, Pasapati Buah, Stasiun Pulau Ayi, Pasamudia, Ranah Gantiang, Alang Lawe, Simpang Kinol, dan juga Pulau Karam. Kalau saya salah dalam penyebutan mohon dimaafkan ya teman-teman.
Di dalamnya terdapat potensi gedung-gedung tua zaman kolonial Belanda, masjid kelenteng, pasar tradisional, pusat kuliner, dan lain-lain. Semua itu menjadi objek yang dicari banyak orang dengan tujuan wisata. Kalau saya sendiri juga belum pernah berkunjung ke Kota Tua Padang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berasal dari Padang, kalau misalnya kalian mengetahui tentang Kota Tua Padang ini, ya silakan isi di kolom komentar ya, supaya kita juga nambah-nambah informasi tentang Kota Tua Padang ini. Baik, untuk edisi kali ini yaitu 5 kota tua yang menjadi tempat wisata, sampai sini dulu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di segmen Selasa 5 lainnya. Tentunya kita akan membahas informasi-informasi lainnya halal unik yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.